أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman Taran. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtarisu minan nas bisu'i dhanni, rawahu Ahmad wa Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kamu daripada bergaul dengan manusia bisu'i dhanni, dengan jahat sangka. Ayat hadis ini dari Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu pengajaran kepada kita di dalam makna bergaul. Mungkin kita di dalam kehidupan ini berbeda-beda, tidak akan selamat di dalam pergaulan kepada orang mukmin atau secara umum bergaul dengan seluruh orang yang maknanya manusia, kecuali dengan baik sangka. Di dalam hati letaknya, sehingga Rasulullah menekan hati-hati, ihtarisu, waspada olehmu, jaga olehmu minan nas, di waktu bergaul bisu'i dhanni, dengan jahat sangka. Ada makna kata baik sangka dan ada makna jahat sangka. Baik sangka seseorang di dalam pergaulannya, ia melihat kepada orang lain dengan makna seluruhnya baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya menganjurkan kepada kita dengan makna zahir, makna yang ada faktanya, makna yang nyata. Adapun makna yang batin itu urusan Allah. Apabila kita melihat orang membaca Al-Quran, sangka baiklah kepada orang itu, ia memang baca Al-Quran, itu faktanya. Adapun urusan dia ikhlas atau kada ikhlas, itu urusan Allah. Kita dilarang sejahat sangka, menambak-nambak kira-kira kada ikhlas orang ini. Itu tidak akan berhasil di dalam makna menerapkan pergaulan hidup. Pergaulan hidup ini maknanya untuk saling menghargai, saling menghormati, menghilangkan ada kata saling menghina atau saling merendahkan. Itu intisari daripada kata baik sangka dan jahat sangka. Kemana aja hidup membawa diri apabila jahat sangka tidak akan berhasil.
Tidak ada yang membahagiakan kita kecuali dengan asbab kita baik sangka kepada orang lain, maka orang lain berbuat baik kepada kita. Sekadar ketulusan kita, sekadar itu juga orang tulus kepada kita. Sekadar kita berbelit-belit menyusahkan dan banyak aja alasan, sekadar itu juga orang berbuat kepada kita. Artinya tergantung perjalanan hidup. Apabila dari awalnya niatnya di waktu ia bergaul, baik di dalam pergaulan tahsis seperti majelis ilmu, dengan sangka baik, insya Allah akhirnya baik. Apalagi bisa menerapkan sangka baik ini secara menyeluruh. Jadi kita tidak memihak kepada satu kata, tidak membenarkan kepada satu, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seluruhnya masing-masing sangka baik aja. Dari itu majhatna itu ada 4 masyhur. Di antara 4 majhatna itu semuanya berbeda, tidak sama semua. Isinya adalah baik sangka. Ada orang yang salat dia qiyam tangan ke dada, di bawah dada, di atas besar. Ada yang melepas semua. Ada qiyam. Yang qiyam berpegang ini baik sangka kepada orang yang ada qiyam. Yang ada qiyam pun baik sangka kepada orang yang berqiyam. Tangan pegang qiyam bahasa Banjar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmatun. Berbedanya di dalam kehidupan umatku yang mereka seluruhnya berdasar daripada agama, nah itu adalah rahmat Allah. Ini di dalam agama aja kita sudah ada perbedaan, apalagi di dalam pergaulan, apalagi di dalam kita mencari makna solusi bermusyawarah, pasti ada perbedaan. Tapi cari solusi, jangan cari menambahi masalah. Itulah makna perkembangan meluasnya kata baik sangka. Itu Rasulullah mengajarkan cara bergaul. Nah ini bisa diterapkan kepada diri kita, baik sangka ke diri kita, kemudian baik sangka kepada keluarga. Istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, kakek dengan cucunya, nah itu bisa diterapkan ini. Insya Allah semuanya berguna dan bermanfaat. Guru dengan muridnya, pengurus dengan jamaahnya. Satu masjid ini dengan seluruh lingkungannya, terapkanlah baik sangka. Insya Allah berkembang masjidnya. Jamaahnya jangan menyalahkan pengurus, pengurus jangan juga menyalahkan jamaah. Sama-samalah memikul. Itulah makna baik sangka. Sehingga Rasulullah SAW menekan dengan ihtarisu, kamu harus hati-hati dan waspada apabila bergaul bisu'izan dengan jahat sangka. Itu menyebabkan menimbulkan permusuhan, masalah dan seterusnya sampai hari kiamat kada selesai karena semuanya yang dipegang jahat sangka.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma." Abghid habibaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Rawahu Tirmidzi. Di dalam kita melakukan makna pergaulan, silahkan kamu sayangi akan kekasihmu. Suatu saat kamu akan benci dengan kekasihmu itu. Silahkan kamu benci orang yang kamu benci. Suatu saat kamu akan sayang kepada orang yang kamu benci. Ini perkembangan daripada makna pergaulan. Mungkin suatu saat kita di dalam pergaulan ini searah, sependapat, sekedudukan. Suatu saat bisa diselisih. Bisa kadang lagi sejalan searah, sekedudukan, bisa saling berpaling. Namanya pun pergaulan. Maknanya di dalam pergaulan ambil sederhana, sayang sederhana, benci sederhana. Kita kadang senang kepada sesuatu, mungkin suatu saat kita senang kepada sesuatu itu. Dia akan berputar hidup. Kalau kita terlalu makna berlebihan, akhirnya kita sendiri yang menerimanya. Malu kita karena berlebihan. Dari itu Rasulullah mempercontohkan perjalanan sahabat Rasulullah. Oleh Rasulullah, hai Ali, ada orang terlalu senang kepada engkau berlebihan, dan ada juga orang yang terlalu benci kepada engkau berlebihan. Dua-duanya tidak baik. Berlebihannya cinta kepada Ali, diulahnya Ali itu Rasulullah, karena terlalu lebih. Berlebihannya benci kepada Ali, diulahnya Ali itu kafir. Ini perkara yang maknanya terlalu lebih. Ambil sedang, taruhlah nang cinta itu kebenaran. Agama itu fungsinya adalah kebenaran. Pecahlah agama itu menjadi makna ilmu. Ada di dalamnya tauhid kebenaran, ada di dalamnya makna Islam kebenaran, makna iman kebenaran, makna ihsan, tauhid dan ma'rifat kebenaran. Seluruhnya kebenaran. Cintailah kebenaran, tidak memandang bentuk. Kalau kita memandang bentuk, mungkin kita tidak mau salat di masjid ini, karena bentuknya masih biasa. Kita akan mencari masjid yang mewah. Yang kita cari kemewahan, bukan kebenaran. Suatu saat kita tidak bisa lagi ke tempat yang mewah itu, akhirnya malu pada tempat yang menurut kita, karena salahnya di dalam makna prinsip hidup. Berapa banyak orang tidak senang si fulan jadi imam. Suatu saat dia jadi imam, dia jadi makmum. Karena urusannya, perputarannya Allah. Berapa banyak orang tidak senang kepada guru itu, matian guru hilang semua, tinggal guru itu satu. Malu akhirnya berguru, karena tidak berguru dengan kebenaran, tapi berguru dengan makna kesombongan. Sombong dengan makna saya ini dan saya ini.
Tapi kalau kita mencari kebenaran, insya Allah tidak pernah hidup. Kita berada di dalam kubur, diteruskan oleh generasi berikutnya, karena yang ada kita terapkan adalah kebenaran. Nah, ini fungsi oleh Rasulullah SAW. Di waktu kamu bergaul, di waktu kamu apa saja, kamu harus ingat sesuatu berubah. Senang kepada sesuatu yang kita senangi, senang juga kepada kita. Suatu saat kita senang kepada dia, dia benci kepada kita. Bagaimana penerapan diri di waktu yang kita senangi, dia membenci kita? Itu yang sangat berbahaya. Karena senangnya tadi salah di dalam penerapannya. Ini yang pergaulan sehari-hari. Sayangnya anak-anak karena sifat ini, sekalinya suatu saat anak ini membenci kita. Sedihnya luar biasa, kesedihan laksana lebih daripada makna hidup, kayak mati aja lagi. Inilah kesalahan di dalam makna senang dan cinta. Coba kalau terapkan cintailah kebenaran dan kebaikan di dalamnya, insya Allah lurus dia. Kita tidak pilih-pilih akhirnya, tidak pandang orangnya kaya, orangnya pejabat, orangnya miskin, karena di dalamnya yang kita terapkan adalah cintanya kepada kebenaran. Ini perlu diingat ya, supaya jangan berakhir pergaulan kita pecah belah asbabnya karena salah di dalam penerapan. Kita bermajelis, akhirnya hancur lebur majelis karena salah di dalam penerapan majelis. Maunya bicara dengan orang-orang yang makna dia punya derajat, akhirnya orang ini bisa berubah dia. Kita bersandar kepada satu orang kaya, dia kaya raya, dia semuanya, dan ini terjadi. Tapi akhir perjalanannya orang kaya raya ini akhirnya merusak, maulah memecah belah dan seterusnya. Nah ini kalau kita melurus saja insya Allah ada masalah. Allah memberikan pertolongan dengan asbab melewati beberapa kehidupan yang tidak ada kata mustahil kepada Allah. Dia akan percontohannya lah Rasulullah di waktu beliau dakwah di Mekah. Pembesar Mekah seluruhnya jadi rintangan. Awalnya mereka lah yang seolah-olah Rasulullah dipuji, digalar, disanjung dengan Al-Amin. Tapi Rasulullah punya prinsip hidup, tidak menjadi makna kelemahan di waktu seseorang berubah. Idin mengerti sedang sikong janang kada sing ubahan sama kita Allah tidak pernah berubah di waktu kita kaya raya, di waktu kita miskin, di waktu kita sehat, di waktu kita sakit. Tetap dia mengakui Ana Rabbukum, aku Tuhan kamu, wa antum ibadi, kamu hamba saya. Allah dia satu. Kebanyakan di dalam kehidupan manusia, di waktu kita berharta, mereka itu teman saya. Di waktu kita miskin, semuanya menjauh. Di waktu mereka berhajat, itu teman saya itu. Di waktu dia sudah di atas, semuanya berubah. Nah ini mana hadis Rasulullah ini, agar supaya kita jangan terbawa seperti itu sifatnya. Dan kenyataan kan seperti ini fakta hidup. 5 tahun sekali kayak banyak jadi kawal. Udah ingin naik di atas, mana mahirani lagi. Belum minum kopi kan gak ada lagi. Lagi bari lagi belum naik, minum kopi bisa apa? Naik, nah hendak ketemu betaling kalahin jalan. Kita
karena maknanya nah ini tadi yang diterapkan ada tujuan yang suatu saat dia berubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhsa ma khasyitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasal adabul yakin." Abu Darqutni an Jabir, yang paling saya takuti kepada umatku adalah terlalu banyak ongkos untuk makan. Nah isi parut nih, kalau si parut nih kebanyakan ongkos. Bukan makna seorang tuh perutnya besar, tidak. Mau kecil perutnya, mau besar, tapi ongkosnya kebanyakan. Ada bisa makna mengambil sederhana. Ada bisa mengambil makna hanya untuk agar supaya sehat. Tapi yang diambil harus istimewa dan nyaman, sehingga uang yang seharusnya bisa sampai sebulannya bisa 10 hari habis karena urusan parut aja. Parutnya apabila dituruti kada mayu duit hidup kita. Maka Rasulullah SAW, saya sangat khawatir kepada umat saya apabila umat saya itu mengurusi parut. Kalau bisa mengurus dengan makna qanaah, insya Allah ada kekurangan, tapi urusannya harus istimewa. Ini yang maulah kita di dalam hidup ini daur, karena semuanya yang diurusnya parut. Karena tidak mencukupi, kan berpikir bagaimana agar supaya bisa menambah kekurangannya itu. Akhirnya seseorang dalam hidup ini kadang mampu memikir kayak punya orang. Timbullah ada permasalahan di dalam masyarakat, ada wujud maling dan perampok. Sebenarnya memang diurus parut. Ini yang di bawah nih, begitu ke atas karena tidak mencukupi. Akhirnya berpikir bagaimana gaji tidak mencukupi dan seluruhnya, ya korupsi jadinya. Sebenarnya isinya urusan parut, karena kada bisa bersifat qanaah. Maka kita harus hati-hati ini, karena Rasulullah sangat mengkhawatirkan kepada kita masalah ini. Terapkanlah di dalam hidupnya itu kesederhanaan tapi sehat. Di pagi hari makan sarapan, saat di sarapan itu kada banyak, siang hari makan siang, bisa di sore hari atau di malam hari sebelum makna terlalu jauh kata malam, ada sarapan malam. 3 kali ini sudah orang kaya. Pagi hari sarapan, siang hari makan siang, malam hari sarapan malam. Itu sudah orang kaya. Ada kelaparan sudah entah, dan melebihi dari makna adanya wujud penyakit di lambung ada lagi. Karena permasalahan awal Rasulullah ma'awali kibarul batni, besarnya urusan parut, artinya makna sangat susahnya mau diulahlah, belajar, dilihatlah kehidupan. Jadi parut ini menghasilkan seluruh penyakit. Orang penyakit asam urat dari parut, darah tinggi dari parut,
kadar gula dari parut. Ginjal, jantung, perut asalnya. Perutnya biasanya kanyang betul, takajud lapar, lambung asam lambung naik. Sambung lambung apabila jadi betul jadi lapar, penyakit hati, penyakit kuning yang baru jadi wisa, kehabisannya habis umur. Parut jamnya seluruhnya dari ini. Itulah yang oleh Rasulullah waspada, diatur baik-baik makan. Yang sembarang anak makan, tapi atur wujud-wujud dengan berkecukupan. Insya Allah kalau 3 kali itu sudah jadi orang kaya kita. Antaranya ini antara sarapan dan makan siang sih tak ada makanan kecil. Orang makan buah, makan camilan. Ini maknanya yang sebenarnya yang tekanan itu kan permasalahan makan. Kalau makan kecil dia tidak hanya sekadar membahagiakan diri aja, dan kebanyakan tidak menerapkan makna parut ini kada diterapkan maunya semau-maunya. Itulah jadi ada wujud penyakit. Kita sering makan malam, parut kita begana. Makanan di waktu makan malam, tertahanlah makanan itu di parut. Susah bernapas selalu, jantung mulai timbul nih, pernapasan susah aja. Karena makanan lu akan hancur. Di siang hari di waktu makan siang, selesai makan silahkan tidur. Tidak ada efek samping karena siang hari dia. Begitu di malam hari selesai makan langsung tidur, dia punya efek samping. Maka seluruhnya penerapan kitab kuningnya tidak ada belajar kitab mana kedokteran. Selesai makan malam berjalanlah sekurang-kurangnya 500 meter. Kalau kada berjalan, duduklah dulu. Apakah supaya jangan tidur langsung, untuk menghancurkan makanan itu menjadi hancur semuanya, baru tidur. Ini kitab kuningnya, apalagi yang belajar di kedokteran, orang kitab kuning aja ada caranya. Rasulullah SAW bersabda, saya sangat mengkhawatirkan, menakutkan kepada umatku. Pertama, permasalahan parut. Ini seluruh kerusakan di situ. Yang kedua, seseorang tidak ada pikiran sama sekali untuk bersemangat hidup, maunya tidur aja. Tidur aja badan ini kada bergerak dia. Akhirnya kelamaan sarafnya ini mati, timbul lalu bisa lumpuh, bisa stroke, kurang gerak sebenarnya. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terlalu lama tidur, mudawamah. Tidur itu hanya untuk menjadikan seluruh fungsi makna badan kita ini istirahat. Nah, istirahatkan di waktu bekerja, istirahat, mengantuk mata, bawa tidur. Di malam hari tidak bisa apalagi mata mengantuk, bawa tidur. Karena ada hak mata, hak telinga, hak hidung, hak mulut, hak tangan, hak seluruh anggota di badan kita. Kita wajib memberikan hak mereka. Nah, ini makna hidup. Yang kedua, Rasulullah sangat mengkhawatirkan umat Rasulullah, orang memang tidak ada sama sekali semangat hidup. Tidak ada kata hidupnya asbab kita meninggalkan semangat hidup sebab saya sudah tua, tidak ada. Mau muda ke orang mau tua kah, bersemangatlah hidup. Hanya bedanya di waktu tua tidak bisa lagi kita seperti di waktu muda, berhenti
di waktu kita tua bekerja ke kabur gantilah di waktu tua ambil tasbih, ambil Quran, tasbih, bacalah zikir, bacalah tasbih, bacalah salawat, bacalah Quran. Di waktu mudanya kita ke kabur, itu dinamai semangat hidup namanya. Hanya mengganti aja. Karena kalau sudah tua ke kabunnya rabah tengah jalan, garing habisannya, digantilah. Mudah aja baca tasbih subhanallah, 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 baca zikir la ilaha illallah, mudah aja. Ada Quran, buka Quran, bismillahirrahmanirrahim, baca. Gantian di waktu kita bekerja, itu maknanya semangat hidup. Kalau hidup ini sudah kada bersemangat, timbullah di dalam hati itu seluruhnya duka cita dan kesedihan. Apabila berkekalan duka cita sedih, karena hayalan kita tidak tercapai, karena tidak ada semangat, timbullah kita seolah-olah Allah kada adil kepada saya. I'tiradun Allah, menantang Allah. Terakhirnya mati kada beriman. Jadi jangan hati-hati nih, Rasulullah pun mengajarkan hati-hati. Saya takut kepada umat saya permasalahan parutnya. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Yang ketiga, malas di dalam hal makna, berbuat. Maunya berbicara aja, berbuat kada mau. Maunya melihat aja, berbuat kada mau. Lebih baik mulut berdiam tapi badan bergerak. Itu lebih sempurna daripada mulut berbicara, badan berdiam. Rasulullah sangat mengkhawatirkan umatnya kebanyakan berbicara, badannya diam. Akhirnya terakhir kita akan sendiri. Mungkin di waktu kita punya anak belum berkeluarga, ada harapan anak bisa mengurus kita. Mungkin ada saudara kita, mereka belum punya keluarga, tapi suatu saat mereka meninggalkan kita. Bagaimana kalau umur kita panjang, istri kita sudah tidak ada, anak kita semuanya sudah, cucu sudah, semua tinggal sendiri. Di waktu kita masih sempurna, tidak belajar cara memasak, tidak belajar cara memasak air, tidak belajar cara bikin kopi, cara bikin teh, cara bikin kopi susu, tidak belajar. Maunya anak semua. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, umat beliau. Rasulullah mengajarkan kepada kita harus bisa tampil. Tadi waktu muda, apalagi sudah kita tidak ada lagi harapan, tampillah makna saya siap. Kita harus bisa memasak, kita harus bisa makna memasak ikan. Dua ini pokok dalam hidup. Siapa tahu suatu saat orang yang membantu kita semuanya tidak ada. Baras ada punya, gas ada, asam bawang ada, tapi memasak kada bisa. Ini kan berbahaya. Maka Rasulullah, saya khawatir kepada umat saya, orangnya cuma berbicara, badannya tidak bergerak. Yang ketiga, yang keempat dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya di dalam hidupnya ini tidak ada keyakinan sama sekali kepada Allah, kada punya kekuatan, sedikit takutan, sedikit takut. Memangnya tidak ada Tuhan. Kita boleh takut sekadar sifat basyariah kita, tapi kita punya Tuhan. Kalau kita hidup ini kita bisa melihat-lihat, semuanya akan menjadi kata takut. Kalau kita melihat kedokteran, begitu orang mengoperasi di pada orang parut ini dibuka orang, kita melihat itu takutan, sudah anak asam muntah melihat anak
daging-dagingnya masih kayak patung orang bunting karena mau operasi parut nih. Kalau tapi kita harus yakin kita punya Tuhan. Selama seseorang di dalam hidup punya yang mananya Allah berkuasa, boleh makna takut, tetapi punya keyakinan. Dari itu Rasulullah SAW di waktu beliau masih kecil, awal perjalanan Rasulullah diajarkan supaya jangan takut, ibadahlah perut beliau, ujung leher sampai ke bawah pusar, dibukalah seluruh dada beliau, dikeluarkanlah hati dan jantung, diperlihatkan kepada Rasulullah, dan beliau lagi kecil melihat Jibril, Mikail bersilih ganti. Dibasuhlah hati Rasulullah, beliau melihat. Karena nyata diberi hikmahnya itu supaya Rasulullah punya keyakinan bahwa yang menghidupkan saya hanya satu, yaitu Allah. Kadang dihadapi presiden, ada masyarakat dihadapi presiden perang sekali, dihadapi oleh Rasulullah, nyawa memperjuangkan agama untuk kita. Maka ambillah contohan ini. Kadang kita melihat juga televisi tentang kedokteran itu seperti apa sih mereka untuk memperkuat keyakinan. Kalau kita melihat apa kata operasi, sangat menakutkan, ngeri rasanya. Orang buka jantung dipotong, disambung lagi. Seluruhnya perlu tubuh, ujung rambut, ujung kaki perlu dirawat dengan baik, perlu dicintai, disayangi tubuh kita. Sangat berbahaya apabila sudah masuk rumah sakit, jarum itu menancap ke badan kita, di sana mengeluarkan obat dia. Maknanya di dalam hidupnya ini punyalah keyakinan la ilaha illallah, terapkanlah Allah sayang kepada kita, kemudian kita pun menyayangi pemberian Allah. Maka yang diterapkan pertama, jangan memikirkan urusan parut aja, jangan hidup kada bersama guring aja, jangan mulut aja yang berkata tapi badan kada bisa bergerak. Tiga ini jangan dikerja, ada bermanfaat di dalam hidup karena tidak menghasilkan urusan manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat kada dalam apa-apa. Terakhirnya berlalulah hidup, kembalilah kepada asal kita, dari tiada kepada tiada. Apa yang diharap, apa yang disesali tidak ada lagi, karena sudah diberi makna hidup tapi tidak disyukuri. Empat, urusan perut, terlalu banyak tidur, kada bergerak badan karena tidak ada keyakinan. Ini Rasulullah menakutkan kalau umat beliau bersifat dengan empat ini, ya apa yang ditakutkan Rasulullah? Matinya nanti tidak akan Islam dan mukmin, bermasalah. Kemudian sambungan hadis adi maftarada alaika takun min a'badin nas, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, dan sehatkan badan kita, panjangkan umur kita selama dunia akhirat, tidak ada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisiri suratil Fatihah.